Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eee, Sebelumnya saya mohon maaf karena pada kesempatan kali ini saya sampaikan, materi perkuliahan kita untuk, pengantar ilmu perikanan. Saya sampaikan secara daring atau dalam bentuk video, karena ada beberapa pekerjaan yang harus, saya kerjakan minggu ini sehingga untuk, perkuliahan offline atau tatap muka, tidak memungkinkan, sehingga saya ganti dengan, rekaman video. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan perikanan dan kelautan. Kami membuat, mind mapping atau, kerangka pikir yang nanti akan kita bahas dalam poin kita, di mana, kita mencoba membagi permasalahan perikanan dari aspek sosial ekonomi, kemudian, pengaruh terhadap lingkungan, kemudian manajemen praktisnya, dan sustainability challenge atau, keberlanjutan ke depannya. Oke, yang pertama tentang, permasalahan perikanan dari aspek sosial ekonomi dan food safety. Keamanan pangan atau food safety dalam sektor perikanan merupakan isu yang sangat krusial dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Perlu saya sampaikan teman-teman bahwasannya food safety itu, lebih kepada keamanan pangan, di mana ini, kita menghasilkan pangan yang relatif sehat dan aman untuk dikonsumsi, untuk masyarakat. Nah, beberapa, poin yang menjadi, titik ataupun yang menjadi tolok ukur dalam, food safety, yang pertama yaitu adanya, SSF atau, small scale fisher atau pentingnya perikanan skala kecil, di mana, ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat pesisir dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan kebutuhan ekonominya. Kemudian poin yang kedua, perdagangan dan ketahanan pangan. Ketiga, tekanan lingkungan dan ekonomi. Dan yang keempat, kerangka regulasi. Oke, masuk ke small scale fisher atau perikanan skala kecil. Perikanan skala kecil ini adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh rumah tangga atau komunitas lokal dengan teknologi yang lebih sederhana, modal rendah, skala produksinya yang terbatas. Kemudian operasinya biasanya dilakukan pada kawasan pantai, sungai, dan danau, dan berfungsi sebagai ketahanan pangan serta, sektor ekonomi di wilayah pesisir. Adapun ciri-ciri dari SSF atau small scale fisheries ini, yang pertama ukuran perahunya yang relatif kecil atau kurang dari 10 GT atau gross ton, kemudian alat tangkap sederhana, kemudian trip penangkapan yang dilaksanakan itu biasanya harian, dan masih berada pada kawasan dekat pantai. Kemudian yang ketiga, pengetahuan ekologi tradisional digunakan dalam menentukan musim dan lokasi tangkap. Artinya, kebiasaan atau ilmu-ilmu secara turun-temurun yang ada kaitannya dengan ekologi yang disampaikan dari, nenek moyang sampai pada generasi selanjutnya itu dijadikan pegangan dalam penentuan, kegiatan penangkapan. Sehingga di sini masih ada embel-embel, ekologi tradisional. Ekologi tradisional ini dinilai, efektif teman-teman karena, masyarakat tradisional atau kawasan pesisir, masyarakat pesisir itu lebih, aktif atau lebih patuh dalam, pengetahuan atau, adat budaya, tradisional nenek moyang mereka. Kemudian ciri yang keempat, sistem sosial ekonomi berbasis keluarga atau, komunitas. Nah, peran dari SSF itu sendiri penyedia protein utama masyarakat pesisir. Yang kedua, menyerap tenaga kerja terbesar di sektor perikanan karena banyak masyarakat kita yang masih berada di
bawah atau ada di bawah garis kemiskinan yang itu bisa kemudian diarahkan untuk menjadi nelayan. Kemudian yang ketiga, menopang ekonomi lokal dan keberlanjutan sosial ekologis. Yang keempat, mendorong stabilitas pangan dan mata pencaharian. Selanjutnya tantangannya, jadi kalau tadi perannya, sekarang ada tantangan yang dihadapi dari SSF itu sendiri. Yang pertama, minim infrastruktur pasca panen. Jadi ini cenderung hasil tangkapan yang diperoleh biasanya dia akan putar secepat mungkin, entah itu dijual, entah itu langsung diolah menjadi awetan seperti itu yang nanti akan bisa dijual kembali. Nah, di masyarakat perikanan khususnya di daerah pesisir SSF ini biasanya minim infrastruktur untuk pasca panen, jadi tidak memiliki cold storage sehingga daya simpannya itu hanya mampu maksimal 2-3 hari atau mungkin maksimal sekitar 1 minggu saja. Lebih dari itu, mereka biasanya akan langsung mengkonsumsi atau menjual langsung atau diolah menjadi olahan ikan sederhana, misalkan pengasapan ataupun pemindangan. Kemudian yang poin kedua, akses pasar dan permodalan juga terbatas. Kemudian tekanan ekologis yang ini hadir atau ada dari iklim, polusi maupun overfishing. Serta yang terakhir, persaingan ruang tangkap dengan kapal besar. Nah, yang sering terjadi karena beberapa SSF atau small scale fish ini biasanya dia akan terjadi konflik kepentingan dengan kapal yang lebih besar. Kemudian contoh-contoh SSF yang ada di Indonesia, nelayan Madura di Selat Madura khususnya, kemudian ada nelayan pantai utara Jawa, Lamongan, Pati, Indramayu, kemudian ada nelayan Kepulauan Seribu, nelayan Danau Toba dan Danau Tempe, kemudian nelayan Papua Barat dan Maluku. Nah, itu beberapa contoh dari SSF yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perdagangan dan ketahanan pangan. Hubungan antara ikan dan ketahanan pangan sangat kompleks. Di beberapa wilayah, rumah tangga nelayan bergantung pada penjualan ikan untuk membeli makanan pokok seperti beras, sehingga memperlihatkan pentingnya perdagangan dalam mencapai ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan ketersediaan ikan saja tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Jadi teman-teman, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam kegiatan perikanan skala kecil itu biasanya mereka terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok selain ikan ya artinya. Seperti beras, gula, garam, dan lain sebagainya. Karena di tempat mereka harus mampu untuk memutar dalam hal ini perdagangan ikan yang dia peroleh sehingga menghasilkan nilai ekonomis dan nanti uang tersebut yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok yang lain. Sehingga selain dari perolehan ikan yang cukup, tetapi juga ini harus dibarengi dengan kegiatan perdagangan di mana untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lain. Selanjutnya, tekanan lingkungan dan ekonomi. Penangkapan ikan berlebihan, overfishing, kemudian degradasi lingkungan yang mengancam stok ikan yang pada akhirnya memperburuk kerawanan pangan. Peningkatan kompetisi terhadap sumber daya laut seringkali memicu konflik, terutama karena nelayan lokal berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan operasi perikanan komersial berskala besar. Selanjutnya, kerangka regulasi yang bisa digunakan. Yang pertama, manajemen dan struktur tata kelola yang efektif sangat penting untuk berkelanjutan perikanan. Beberapa rekomendasi meliputi pengurangan subsidi, peningkatan pemantauan, serta penguatan keterlibatan masyarakat untuk membangun kapasitas adaptif dalam pengelolaan perikanan. Selanjutnya, isu tentang permasalahan perikanan dan kelautan dilihat dari aspek sosial ekonomi.
Nah, yang pertama tentang keragaman mata pencaharian. Nelayan skala kecil mengandalkan berbagai strategi mencari ikan. Kemudian yang kedua, peran perempuan penting dalam menambah pendapatan keluarga. Contohnya di Papua Nugini dengan memanfaatkan gender dalam hal ini pemerataan gender ya. Perempuan juga bisa menangkap ikan. Ini meningkatkan hasil dari penangkapan dari 61% menjadi 73% dalam kurun waktu 10 tahun. Selanjutnya persaingan sumber daya. Nelayan lokal seringkali bersaing dengan nelayan dari luar daerah sehingga ini menjadi konflik. Kemudian konflik meningkat ketika ekosistem pesisir rusak karena dibarengi dengan penurunan hasil tangkapan, maka di situ juga akan terjadi konflik yang lebih memanas biasanya yang terjadi antar daerah. Kemudian dampaknya kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir menjadi lemah seperti itu. Ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem guna menjaga stok ikan yang ada di perairan alam. Selanjutnya kondisi demografis. Komunitas nelayan pesisir seperti di India itu memiliki indeks atau penilaian indeks sosial ekonomi yang lebih rendah, teman-teman. Selanjutnya membutuhkan program peningkatan kesejahteraan yang lebih tepat sasaran. Kemudian pergerakan ekonomi lokal di Cape Verde, di pariwisata mempengaruhi perdagangan hasil laut. Kemudian pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi hubungan antara perikanan dan sektor ekonomi lainnya. Jadi dalam wilayah pesisir itu tidak hanya kegiatan penangkapan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan budidaya laut, pengolahan, kemudian pariwisata dan eduwisata bahkan yang itu nantinya akan berpengaruh langsung terhadap keberadaan dari kegiatan perikanan tangkap. Oleh sebab itu, kegiatan penanganan konflik antar kepentingan tadi menjadi penting, teman-teman. Baik yang nanti kegiatan untuk eduwisata atau pariwisata atau mungkin kegiatan pengolahan itu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi konflik dengan kegiatan perikanan yang lain. Kemudian untuk isu selanjutnya ini terkait pencemaran, dampak pencemaran yang ditimbulkan karena adanya HAPS atau booming alga yang disebabkan karena banyaknya nutrien yang masuk ke perairan. Nah, alga yang tadi menjadi blooming itu pada akhirnya akan membuat biotoksin, di mana biotoksin ini berasal dari beberapa jenis alga ya dan sifatnya beracun. Nah, muncul ketika kondisi lingkungan mendukung seperti suhu, salinitas, dan nutrien yang tinggi. Kemudian aktivitas manusia, limbah nutrien, perubahan iklim memperparah kejadian HAPS atau booming alga secara global. Adapun untuk risiko kesehatan, konsumsi seafood terkontaminasi itu dapat menyebabkan keracunan seperti ASP dan DSP. Kemudian ribuan kasus keracunan terjadi setiap tahun sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat baik dari lingkungannya sendiri, kemudian limbah yang dibuang, kemudian jenis biota yang atau jenis tangkapan yang itu menjadi komoditas dengan ada kemungkinan kerusakan atau terkontaminasi. Selanjutnya pemantauan dan pencegahan. Ini ada program monitoring penting untuk mendeteksi biotoksin pada seafood. Tantangannya setelah kita memonitoring biotoksin atau mungkin toksik tertentu, nantinya akan muncul toksin baru di wilayah yang belum teratur. Nah, ini yang menjadi penting teman-teman sehingga permasalahan perikanan dan kelautan itu tidak hanya hadir dari konflik sosial ekonomi melainkan juga dari lingkungan seperti itu. Kemudian dampak ekologi dan sosial ekonomi HAP merusak ekosistem laut dan menyebabkan kerugian besar bagi sektor perikanan. Selanjutnya kalau tadi sifat hipotoksin dari HAPS atau blooming alga, sekarang yang diakibatkan karena chemical kontaminan atau pencemaran bahan kimia. Jenis kontaminannya macam-macam teman-teman. Kalau untuk kimia,
bisa dari logam berat, kemudian obat-obatan yang masuk ke perairan, kemudian ada pestisida yang kemudian dapat terakumulasi pada ikan dan seafood. Selanjutnya sumber kontaminasi itu berasal dari limbah industri, pertanian, perkotaan, bahkan dari perikanan itu sendiri, khususnya perikanan budidaya ya. Kemudian wilayah pesisir merupakan kawasan yang paling rentan karena wilayah pesisir ini merupakan kumpulan atau di mana berkumpulnya masukan dari darat. Dalam hal ini dibawa oleh sungai yang nantinya akan masuk ke dalam eh, mohon maaf ya, maksud saya limbah dari darat masuk ke sungai, kemudian sungai nanti akan membawa ke daerah pesisir. Jadi kawasan pesisir menjadi kawasan yang rentan terhadap perubahan atau pencemaran dari bahan kimia. Risiko kesehatan itu bioakumulasi membahayakan biota dan juga manusia, bahkan bisa merusak fungsi kerja dari ginjal maupun liver kita. Kemudian hiu dan pari berisiko tinggi nanti akan terpengaruh dari aspek reproduksinya sendiri. Monitoring dan regulasi, nah ini salah satu bentuk cara ya agar masalah pencemaran kimia ini bisa setidaknya diminimalisir. Banyak polutan baru yang belum diatur, kemudian perlu pemanfaatan lebih kuat dan regulasi yang ketat dalam pemanfaatan bahan-bahan kimia, baik itu kegiatan pertanian maupun peternakan dan agrikultur yang lain. Kemudian yang terakhir, penting untuk melindungi ekosistem dan kesehatan publik. Dalam hal ini pemantauan kualitas air secara berkala untuk menentukan standar atau untuk menentukan sejauh mana pencemaran yang sudah ada di lingkungan tersebut. Sehingga nanti ada tindakan dari pemangku kepentingan dalam mengatur atau menanggulangi permasalahan kontaminan chemical atau pencemaran kimia. Selanjutnya kalau tadi pencemaran yang diawali dengan biotoksin, kemudian pencemaran bahan kimia, ada banyak ya jenisnya. Nah sekarang permasalahan perikanan dan kelautan pada manajemen praktis, yaitu efficient fisheries management untuk pengelolaan perikanan yang lebih efisien. Pengelolaan perikanan yang efisien itu tantangan utamanya terletak pada kegiatan overfishing, kemudian kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Ini yang kita bahas kemarin, salah satunya adalah IUU fishing. Kemudian kalau kerusakan habitat ini juga adanya pemanasan global termasuk tadi masuknya bahan kimia, kemudian adanya blooming alga dan jenis pencemar lain yang itu nanti akan merusak habitat lingkungan wilayah perairan. Selanjutnya praktik pengelolaan, pendekatan berbasis ekosistem, kemudian penutupan area dan pembatasan alat tangkap. Jadi beberapa area di wilayah perikanan tangkap itu ditutup untuk dijadikan tempat pemulihan populasi ikan. Jadi kayak semacam kawasan konservasi yang itu dilindungi. Kemudian pembatasan alat tangkap yang digunakan dari nelayan sehingga itu bisa menekan stok atau menekan populasi ikan yang berhasil ditangkap. Kemudian ETKS untuk meningkatkan kepatuhan, jadi perlu ada peraturan ya atau pengaturan tentang hukum-hukum yang ada di kawasan wilayah pesisir sehingga masyarakat yang cenderung lebih tidak peduli terhadap hukum, dia lebih peduli lagi terhadap hukum. Biasanya kalau di wilayah pesisir itu teman-teman bisa menggunakan adat ya, peraturan adat atau hukum adat yang itu biasanya lebih didengarkan. Kemudian keterlibatan stakeholder dan riset sosial ekonomi. Nah ini biasanya untuk riset sosial ekonomi teman-teman bisa ambil alih jika memang bukan ambil alih, bisa membantu dalam sisi risetnya nanti saat teman-teman mungkin saat skripsi ingin riset permasalahan perikanan, teman-teman bisa turut andil pada bidang ini. Selanjutnya perspektif global itu kita bisa meniru ya atau mungkin kita benchmarking ke wilayah Eropa dan Amerika yang mereka melakukan manajemen praktis pada fisheries management itu sukses
dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, negara berkembang, karena kita masih negara berkembang ya, jadi tantangannya ini masih besar, teman-teman. Nah, ini pendekatan inovatifnya integrasi antara ekologi dan ekonomi atau bioekonomi. Kemudian biasa juga kita menyebutnya sebagai blue economy gitu ya. Jadi istilah-istilah tentang masalah keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap ini juga perlu diatur. Kemudian adaptif terhadap perubahan lingkungan. Artinya kalau misalkan ada beberapa masyarakat itu juga perlu adaptif ya. Artinya kalau misalkan kita mengalami penurunan hasil tangkap, para nelayan atau masyarakat perikanan itu bisa beralih pada komoditas lain yang mungkin memiliki nilai ekonomis. Kemudian ada marine MPA atau marine protect area yang tadi saya sampaikan, perlu ada kawasan-kawasan yang itu dijaga untuk keberlanjutan populasi ikan. Kemudian berpotensi meningkatkan tangkapan efektif jika terintegrasi dalam rencana pengelolaan. Nah, ini fisheries and marine issues dari aspek manajemen sistemnya. Sistem pengelolaan mulai dari diatur dari aspek biologi, ekonomi, bahkan sosial. Model bioekonomi, penguatan pendekatan multidisiplin. Jadi, kalau tadi kita membahas mulai dari penurunan penangkapan itu karena ada pengaruh dari sosialnya, konflik kepentingan, ekonomi, kemudian ada aspek juga pencemaran yang itu tentu diukur dari sudut pandang ilmu biologi, kemudian kimia. Nah, aspek atau multidisiplin ilmu ini yang kita perlu kita perlu atur atau kita perlu integrasikan sehingga nanti bisa menemukan solusi yang kiranya berdampak pada seluruh aspek. Seperti itu. Jadi tidak hanya biologi, penelitian tentang pencemaran biologi saja tidak, tetapi kita juga perlu ada aspek yang lain. Kemudian pendekatan pengelolaan, input control, pembatasan upaya tangkap, total allowable catch atau jumlah maksimal yang boleh ditangkap. Kemudian tantangannya ini ada overcapacity dan kendala ekonomi. Karena tadi ada pembatasan penangkapan, alat tangkap yang digunakan juga dibatasi, maka nanti akan berdampak juga ke ekonomi. Ini siklusnya seperti itu saja. Maka ini perlu ada multidisiplin tadi pendekatannya. Selanjutnya pengelolaan berbasis ekosistem mempertimbangkan interaksi antar komponen ekosistem. Dalam ekosistem tentu ada aspek biologi, reproduksi, kemudian fisiologi, fisika, kimia, itu juga perlu interaksinya perlu diteliti, kemudian fokus pada keberlanjutan multispesies. Jika memang pada beberapa spesies saja itu ternyata mengalami penurunan, maka kita perlu melakukan pendekatan pada spesies lain. Kemudian integrasi aspek ekologi dan ekonomi. Partisipasi stakeholder ini yang penting. Ini para pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan menjadi tulang punggung juga untuk mengatur setiap daerahnya. Selanjutnya ini untuk sustainable development atau berkelanjutan. Yang pertama pendekatan holistik, ini agenda tahun 2030 di mana perikanan sebagai bagian sistem sosial ekologis. Kemudian fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan serta keamanan pangan ya. Ini kurang satu, ketahanan pangan dan keamanan. Penting untuk negara berpendapatan rendah dan menengah karena seperti yang kita bahas di awal tadi bahwasannya salah satu small scale fish itu penyerap tenaga kerja terbesar, teman-teman. Kemudian perlu kerangka kelembagaan yang kuat. Tata kelola tadi tantangannya degradasi habitat, overfishing, perubahan iklim, kemudian perlu kerangka kelembagaan yang kuat, prioritas biodiversitas dan integritas ekosistem. Keterlibatan komunitas di sini bisa komunitas pesisir dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi para stakeholder itu tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan mereka, tetapi perlu
masyarakat pesisir dilibatkan untuk hasil yang lebih baik. Pembagian manfaat lebih adil memperkuat pengelolaan perikanan yang berbasis pada rekreasi atau wisata. Nah, ini di slide itu ada riset dan kolaborasi di riset sosiologi dan kelautan, kerjasama pemerintah, LSM, dan komunitas, mendorong transformasi berkelanjutan, serta menghadapi perubahan iklim. Ini risiko besar bagi perikanan ya, kenaikan muka air laut, suhu permukaan laut yang semakin meningkat. Kemudian strategi adaptif lintas sektor perikanan, pertanian, dan biodiversitas. Nah, ini untuk climate change atau perubahan iklim yang ini berpengaruh terhadap permasalahan perikanan dan kelautan. Yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, suhu laut meningkat, kenaikan muka air laut karena es di kutub utara dan selatan yang mengalami pencairan, kemudian pengasaman laut, laut menjadi asam, spesies berpindah keluar wilayah historis sehingga menyulitkan pengelolaan. Karena kebiasaan ikan jika dia pada kawasan yang dinilai kurang lagi cocok untuk sebagai tempat hidup dia, khususnya nanti kalau berpengaruh terhadap reproduksinya dia dan lain sebagainya, maka dia akan memilih untuk pergi ke tempat lain seperti itu, teman-teman. Sehingga pengelolaannya nanti akan menyulitkan. Tantangan pengelolaan sistem saat ini belum adaptif, perlu keputusan berbasis pada iklim, integrasi ilmu iklim dalam kerangka pengelolaan. Kemudian strategi adaptasinya bisa kolaborasi stakeholder, penilaian risiko perubahan iklim, strategi pengelolaan yang tangguh, edukasi dan pelatihan untuk komunitas pesisir. Kesenjangan penelitian atau gap penelitian selama ini adanya emisi karbon atau CO2 dari sektor perikanan ini belum banyak dikaji. Kemudian perspektif global south kurang terwakili, penting untuk memperkuat strategi pengelolaan berbasis sains atau berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.